Pada tahun 1651 sampai pada tahun 1683, Kesultanan Banten di bawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa. Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC di daerah perairan Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten, mendapat hambatan karena dihalang-halangi VOC yang bercokol di Batavia. Putra Sultan Agung Tirtayasa, yang bernama Sultan Haji, diberi tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota Kesultanan Banten. Dengan kejayaan Sultan Banten, pada saat itu tentu saja tidak menyenangkan VOC, oleh karenanya VOC selalu berusaha untuk menguasai daerah Kesultanan Banten. Usaha VOC ini berhasil dengan jalan membujuk, dengan politik adu domba antara Sultan Haji dengan ayahnya, sehingga Sultan Haji berselisih paham dengan ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan VOC. Sebagai imbalannya Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung kepada VOC. Akhirnya pada tanggal 7 April tahun 1682, Sultan Agung Tirtayasa disingkirkan. Kemudian Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten. Dari perundingan-perundingan antara VOC dengan Sultan Haji, menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji pada tanggal 27 Agustus tahun 1682. Yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu, pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC, sekaligus Belanda memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1682 iring-iringan armada VOC dan Banten berlabuh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Van der Sur, dengan membawa surat mandat dari Sultan Haji dan ia mewakili Sultan Banten. Ekspedisi Van der Sur yang pertama ini, ternyata tidak berhasil, dan ia tidak mendapatkan lada yang dicarinya. Rupanya perdagangan langsung antara VOC dengan Lampung yang dirintisnya mengalami kegagalan, karena ternyata tidak semua penguasa di Lampung langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan Kompeni, tetapi banyak yang masih mengakui Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap Kompeni tetap sebagai musuh. Sementara itu timbul keraguan-raguan dari VOC, apakah benar Lampung berada di bawah kekuasaan Sultan Banten? Kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidak mutlak. Penempatan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung, yang disebut jenang atau disebut sebagai gubernur, rupanya itu semua hanyalah dalam mengurus kepentingan untuk perdagangan hasil bumi. Sedangkan penguasa-penguasa Lampung asli, yang terpencar-pencar pada tiap-tiap desa atau kota yang disebut adipati, secara hierarkis tidak berada di bawah koordinasi penguasaan jenang gubernur. Jadi penguasaan Sultan Banten atas Lampung hanya untuk mengurus perdagangan di garis pantai saja, dalam rangka untuk menguasai monopoli. Arus keluarnya hasil-hasil bumi terutama lada, dengan demikian jelas hubungan Banten dan Lampung adalah sebuah hubungan saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya pada masa Raffles berkuasa pada tahun 1811, ia menduduki daerah Semangka dan tidak mau melepaskan daerah Lampung kepada Belanda karena Raffles beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun setelah Raffles meninggalkan daerah Lampung, kemudian pada tahun 1829 ditunjuklah residen Belanda untuk Lampung. Pada tahun 1817 posisi Raden Inten I semakin kuat, dan oleh karena itu Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil dipimpin oleh asisten residen Krusemen, yang menghasilkan persetujuan bahwa 1. Raden Inten memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar 1.200 pound sterling setiap tahun. 2. Kedua saudara Raden Inten masing-masing akan memperoleh bantuan pula sebesar 600 pound sterling setiap tahun. 3. Raden Inten tidak diperkenankan meluaskan lagi wilayah kekuasaannya.
sampai ke desa-desa yang sampai saat itu masih berada di bawah pengaruhnya. Oleh karena itu pada tahun 1825, pemerintah kolonial Belanda memerintahkan Sersan Lili Ever untuk melakukan operasi militer memimpin pasukannya untuk menyerang basis pasukan pimpinan Raden Inten, guna untuk menangkap beliau. Namun dengan akal cerdik beliau, Raden Inten pertama terlebih dahulu memimpin pasukannya menyerbu barak militer Belanda. Dalam peristiwa tersebut pasukan beliau dapat menghancurkan basis pasukan Belanda, lalu membunuh Lili Ever dan anak buahnya. Akan tetapi pada masa itu, Belanda sedang menghadapi perang Diponegoro dan perang Padri dari tahun 1825 sampai tahun 1830, maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa tersebut. Pada tahun 1825 Raden Inten pertama meninggal dunia, dan beliau digantikan oleh putranya yang bernama Raden Imba Kusuma. Raden Imba Kusuma resmi memimpin rakyat Lampung dan memperkuat kekuatan pasukannya guna untuk melawan kembali apabila Belanda kembali menyerang. Di masa pemerintahan Raden Imba Kusuma, beliau terus jalin persahabatan ke daerah luar. Beliau mengikat persaudaraan dengan Sultan Lingga lewat perkawinan. Lalu Raden Imba Kusuma menikahi saudara perempuan Sultan Lingga. Raden Imba Kusuma juga menjalin persahabatan dengan pelaut-pelaut Bugis dan Sulu. Kedekatan Raden Imba Kusuma dengan dunia luar, hal ini yang membuat Belanda khawatir. Belanda curiga Raden Imba Kusuma sedang membangun kekuatan melalui persekutuan untuk menyerang Belanda. Kecurigaan ini muncul karena mertua Raden Imba Kusuma bernama Kiai Aryanata Brata ikut menentang Belanda. Di samping itu rakyat di sekitar daerah Semangka juga menentang Belanda. Perlawanan rakyat daerah Semangka tersebut, yang dipimpin oleh kepala marga yang bergelar Batin Mangunang. Kecurigaan Belanda benar. Raden Imba Kusuma menyerang Belanda di Teluk Lampung. Dengan bantuan rakyat setempat, Raden Imba Kusuma berhasil mengalahkan pasukan Belanda di dekat Kampung Muton. Kemudian, asisten residen Belanda untuk Lampung di masa itu, bernama J.A. Du Bois meminta bantuan ke Batavia untuk memadamkan perlawanan Raden Imba Kusuma. Pada tahun 1841 Belanda mengirim pasukan dengan kekuatan sebuah kapal perang, 3 buah kapal penjelajah, 300 orang serdadu yang dipimpin oleh seorang letnan ditambah 100 orang serdadu yang berasal dari Bugis. Operasi ini berada di bawah komando Kapten Hofman. Pasukan Belanda mendarat di Kalianda, Lampung Selatan. Upaya menyerang Raden Imba Kusuma. Namun penyerangan itu gagal karena Raden Imba Kusuma tidak berada di sana. Operasi militer Belanda dilanjutkan ke daerah Semangka sampai masuk ke Gunung Tanggamus untuk menumpas perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Batin Mangunang. Pasukan Belanda berhasil dipukul mundur. Kapten Hofman mendapat luka berat dalam pertempuran itu hingga akhirnya meninggal dunia. Belanda kembali mengirimkan operasi baru di bawah Kapten Bilouder dengan kekuatan 400 orang serdadu, ditambah dengan serdadu-serdadu berkulit hitam dari Afrika yang masih setengah liar. Namun operasi ini bisa dikalahkan oleh pasukan Raden Imba Kusuma. Bahkan Bilouder tewas dalam pertempuran sengit itu. Pada tahun 1834 sekali lagi Belanda mengirim pasukan di bawah pimpinan Kapten Power. Namun pasukan Belanda menelan kekalahan besar. Akhirnya Belanda mengerahkan kekuatan militer besar-besaran untuk memadamkan perlawanan Raden Imba Kusuma. Pada tanggal 23 September tahun 1834, Belanda, di bawah Kolonel Elout, menerjunkan kekuatan 21 oksir khusus dan 800 orang serdadu elit, serta 10.000 pasukan terlatih. Mereka dilengkapi beberapa meriam-meriam besar. Upaya Belanda kali ini sukses. Benteng Raja Gepeh berhasil direbut pada tanggal 24 Oktober tahun 1834. Tetapi mereka gagal menangkap Raden Imba Kusuma beserta 2 orang hulu balangnya. Raden Imba Kusuma berhasil meloloskan diri ke Lingga. Beliau pun bermaksud mencari bantuan militer dari luar. Namun karena tekanan dari Belanda,
sehingga Sultan Lingga terpaksa menyerahkan Raden Imbakusuma. Mereka lalu dibawa ke Batavia. Di dalam tahanan Belanda, salah seorang hulu balang yang bernama Batin Mangunang meninggal dunia. Sedangkan Raden Imbakusuma dan hulu balang lainnya, serta Lang Baruas, mereka semua dibuang ke Pulau Timur untuk menjalankan hukuman mati. Pada saat Raden Imbakusuma II ditangkap dan dibuang, sang istri yang bernama Ratu Mas sedang dalam keadaan mengandung Raden Inten II. Saat itu, Ratu Mas tidak ikut ditangkap dan dibuang oleh Belanda. Setelah Raden Imbakusuma II sebagai ratu tidak ada, maka pemerintahan Keratuan Lampung dijalankan oleh Dewan Perwalian di bawah kontrol Belanda. Beberapa waktu kemudian Ratu Mas melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan lincah. Lahir di lingkungan istana dan berstatus sebagai pewaris tahta membuat Raden Inten II tumbuh menjadi sosok yang cerdas. Raden Inten II lahir di Desa Kuripan pada tahun 1834. Daerah kelahirannya itu kini dikenal sebagai wilayah Provinsi Lampung. Namun Raden Inten II lahir dan tumbuh besar tanpa mengenal sosok sang ayah. Pada tahun 1850 beliau dinobatkan menjadi ratu. Raden Inten II masih berusia 16 tahun. Setelah beliau resmi menjadi ratu di Kerajaan Lampung. Sejak saat itu, Raden Inten II sudah memberikan sinyal untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di sisi lain, Belanda juga merasa terancam dengan keberadaan Raden Inten II. Belanda lantas melakukan politik adu domba di kalangan masyarakat Lampung. Namun kondisi itu tidak membuat Raden Inten II mengurungkan niatnya. Beliau tetap menyiapkan pasukan dan dikonsentrasikan di beberapa tempat. Merasa perang ini tidak bisa dihindari, pada tanggal 10 Agustus tahun 1856, pemerintah Belanda secara resmi memberangkatkan pasukan dari Batavia dalam jumlah besar. Pasukan itu dipimpin oleh Kolonel Wilson, dan tiba di dermaga Kanti keesokan harinya. Pasukan Wilson lantas bergabung dengan pasukan Pangeran Sempurna Jaya Putih. Dia adalah bangsawan Lampung yang berkhianat untuk membelot dari Raden Inten II dan memilih bergabung dengan Belanda. Kedatangan pasukan Belanda ini segera diketahui oleh pasukan Raden Inten II. Sementara itu Belanda memberikan ultimatum kepada Raden Inten II untuk segera menyerahkan dirinya dalam waktu kurang dari 5 hari. Ultimatum itu tidak digubris oleh Raden Inten II, hingga Belanda pun mulai melancarkan serangan ke basis-basis pasukan Raden Inten II. Dalam perlawanan ini, Raden Inten II memilih untuk melakukan perang gerilya. Raden Inten II sadar tidak akan bisa menang jika melakukan perang terbuka dengan tentara Belanda, yang jumlahnya jauh lebih besar. Pada bulan Oktober tahun 1856, Belanda belum berhasil menangkap Raden Inten II. Belanda tak kehabisan akal, sama seperti saat meredam perlawanan yang lainnya. Belanda selalu menggunakan cara licik dengan menghasut salah seorang prajurit Raden Inten II untuk berkhianat. Siasat licik itu membuahkan hasil. Belanda kemudian mendapat informasi bahwa Raden Inten II ada di bagian utara Lampung, menyeberangi Weise Putih. Maka Belanda mengirim pasukan untuk memotong jalan Raden Inten II dan pasukannya. Hingga akhirnya Belanda dapat menemukan tempat persembunyian Raden Inten II. Pada saat itu, Raden Inten II sedang menyantap makanan, di saat tentara Belanda datang menyergap. Raden Inten II pada saat itu tidak siap untuk berusaha melawan satu persatu pasukan Belanda. Namun karena banyaknya jumlah pasukan kolonial Belanda yang terus mengepung, serta menyerang dari segala arah ke lokasi tempat persembunyian Raden Inten II, sehingga membuat pertahanan Raden Inten II melemah. Lalu Raden Inten II dikeroyok dengan kejam, sehingga beliau gugur dengan luka-luka serius, dan lumuran darah memenuhi tubuhnya. Beliau gugur pada usia 22 tahun. Raden Inten II dimakamkan di desa Gedung Harta. Daerah ini dikenal dengan nama Benteng Cempaka, berjarak 18 km dari kota Kalianda. Perjuangan Raden Inten II melawan Belanda sangat membekas di hati masyarakat Lampung.
Sehingga pada tahun 1986, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Raden Inten II sebagai pahlawan nasional.